Oke, kita mulai kuliah kali ini. Oke ya, jika nanti teman-teman ada yang tidak ikut kuliah ini atau kuliah ini tidak terlalu jelas suaranya, itu juga saya record dalam voice recorder yang akan saya upload di Google Drive. Jadi nanti bisa teman-teman download lagi bersama dengan slide-nya. Nah, sebagai informasi, karena akun saya yang lama rusak, jadi file yang ini nanti bisa di-download di link yang baru. Beserta kalau ada ping juga dilakukan di tempat yang baru, di link yang baru. Gitu ya. Oke, saya mulai dengan kuliah pagi ini tentang faktor erosi. Oke, seperti biasa, kita mulai dengan quotes. Jadilah seperti masker, berpenampilan simpel tetapi dicari orang pada segala kondisi. Maka itulah sejatinya seorang rimbawan. Jadi tetaplah dicari dalam segala kondisi tapi berpenampilan yang simpel saja. Gitu. Oke, berikut adalah update linknya. Jadi kalau teman-teman mau download materi, silahkan download yang di link yang bawah, yang mat KTA. Sedangkan yang ping, G-nya 2, PINGG KTA. Gitu, karena yang kemarin entah kenapa filenya email saya tidak bisa dibuka yang lama. Jadi ini yang baru. Gitu ya. Oke. Kita hari ini akan belajar mengenai apa saja faktor-faktor yang mengaruhi erosi. Nah, dari literatur yang ada, setidaknya ada 5 hal. Apa itu 5 hal? Yang pertama adalah iklim. Kemudian, yang kedua adalah topografi. Kemudian, vegetasi, tanah, dan juga manusia. Nah, apakah cuma 5 ini? Sebenarnya ya tidak. Tapi kalau misalnya pengucapan saya tidak jelas atau terlalu cepat, langsung diinfokan ya. Karena kadang-kadang kalau via internet, terkadang ada lag. Oke ya. Oke. Ada tanggapan? Oke. Sejauh ini cukup jelas? Oke. Good. Good. Oke. Ini teman-teman posisi di mana? Ada yang di kampus? Oh, di rumah. Di kos. Oke. Ada yang sudah merasakan internet 1 tera di kampus? Belum. Oh, dengan anak asrama dapat ya? Luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah, terus supaya kita mudah mengingat faktor-faktor erosi yang apa saja faktor-faktor erosi, kita bisa singkat menjadi IRVTM. Nggak enak-enak juga sih singkatannya, tapi setidaknya memudahkan lah. Iklim, kemudian RG apa? RG apa sih? Air topografi, relief maksudnya. Kemudian V adalah vegetasi, T tanah, dan M manusia. Tuh. Nah, kita coba bahas satu-satu. Oke. Pertama adalah parameter iklim. Enotopi. Nah, iklim, hal apa saja yang mempengaruhi? Pertama adalah tebal hujan, kemudian intensitas hujan, kemudian ukuran butir hujan, energi kinetik, dan juga distribusi dari hujan, baik distribusi spasial maupun distribusi secara temporal. Nah, hal-hal ini sebenarnya sudah kita bahas di KH yang lalu.
apa itu tebal hujan, apa itu intensitas hujan, kemudian mungkin ukuran butir hujan belum terlalu, tapi sudah disinggung sedikit. Kemudian energi kinetik jelas yang mengikuti itu, kemudian terkait dengan distribusi secara spasial, jadi wilayah mana yang lebih sering terjadi hujan, mana yang sangat deras, kemudian mana yang sedikit. Itu juga akan mengaruhi dari erosi itu sendiri. Nah, seperti yang kalau yang pas kemarin Sabtu yang kewanagama, itu juga saya jelaskan sedikit mengenai yang di Kaliplak itu. Jadi mengenai yang Indonesia itu wilayah yang cukup basah, kemudian kita punya banyak sekali air. Nah, faktor utama yang mengaruhi erosi di tempat kita adalah dari hujan. Maka hujan ini sangat penting dalam kita pertimbangkan dalam sebagai faktor erosi. Nah, kemudian kalau kita lihat nih dari intensitasnya dulu. Dari beberapa sumber itu didapatkan ada setidaknya bisa dibagi jadi 4 lah kalau intensitas hujan itu. Ada yang kurang dari 6,25 itu yang gerimis. Kemudian ada yang 6,25 naik, 12,50 naik, lebih dari 50 mm per jam, dan seterusnya. Nah, ini tentunya dengan intensitas yang berbeda, itu juga akan membedakan erosinya, ya kan? Nah, untuk hujan-hujan yang relatif rendah, misalnya gerimis dan sedang, itu kerawanan untuk menyebabkan erosinya lebih kecil dibandingkan yang lebat. Meskipun jumlah total hujannya sama. Jadi katakanlah jika hujannya sama-sama terjadi 100 mm, tetapi terjadinya dengan intensitas yang berbeda, maka dampak terhadap erosinya pun juga akan berbeda. Jika 100 mm terjadi dengan intensitas gerimis atau kurang dari 6,25, maka 100 mm tadi terjadi dalam durasi yang panjang, sehingga air hujan itu sempat terintersepsi, kemudian terinfiltrasi, sehingga akan sedikit sekali yang menjadi runoff dan juga memiliki energi kinetik yang merusak. Nah, tapi kalau misalnya tuh yang 100 tadi jatuhnya dalam intensitas yang lebat atau mungkin malah sangat lebat, dia hanya hujan sekitar 1 menit, 2 menit, mungkin setengah jam saja, tetapi daya hancurnya luar biasa. Baru mulai sudah menjadi runoff, karena bahkan hanya beberapa menit saja kapasitas infiltrasi sudah terlampaui. Kemarin sudah mencoba infiltrasi semua ya. Gimana kemarin infiltrasi? Susah, gampang? Ya, gitulah ya. Lumayan gitu ya. Ya, intinya itu adalah untuk mengetahui laju dan kapasitas infiltrasi. Nah, saya minum dulu ya. Oke, itu tadi yang intensitas hujan. Jadi kalau dengan hujan yang sama, tapi maksudnya tebal yang sama, tetapi intensitas yang berbeda, juga akan memiliki efek yang berbeda terhadap erosinya. Kemudian, ukuran butir hujan sekarang. Di dunia ini, ukuran butir hujan itu mayoritas antara 1 sampai 4 mm. Nah, itu 4 mm itu sudah termasuk besar. Kalau lebih dari 4 mm itu berarti hujannya yang besar-besar. Karena ketika kena badan rasanya sakit, kayak dilempari batu.
Nah, di daerah tropika itu butir hujan itu banyak ditemukan antara 3 sampai 4,4 mm. Itu menurut Kowal dan Kasam. Itu tahun 76, entah sekarang. Mungkin adanya dengan perubahan iklim dan lain-lain. Bisa jadi butir hujan itu meningkat atau malah justru mengecil. Tidak tahu. Nah, ini bisa menjadi topik penelitian yang menarik juga. Jadi kalian bisa tuh skripsi mengenai besar butir hujan di daerah-daerah masing-masing. Bulan tertentu itu bisa. Atau mungkin perbedaan besar butir hujan di wilayah dengan tutupan tajuk atau tidak dan seterusnya. Bisa dicoba. Nah, jika dibandingkan antara daerah tropika dengan daerah beriklim sedang, maka daerah beriklim tropika itu cenderung lebih besar butir hujannya dibandingkan daerah beriklim sedang. Nah, besar butir hujan ini itu juga punya pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemampuan mengerosi. Karena makin besar butir hujannya, maka energi kinetik yang bisa dihasilkan akan makin besar. Gitu. Jadi semakin besar butirnya, makin mampu sebuah butir hujan itu mengerosi tanah. Oke, sampai saat ini apakah ada problem tentang koneksi atau suara? Oke, aman ya. Oke. Oke, mungkin beberapa ada yang agak trouble-trouble ya. Tapi bagaimana ya, memang ini yang bisa kita upayakan. Jadi semoga lancar sampai akhir. Amin. Nah, kemudian kita lihat tabel yang berikutnya. Ada di pojok kanan bawah. Hubungan antara intensitas hujan dengan diameter median butir hujan. Nah, ternyata nih, fotoku sendiri tutup ini. Intensitas hujan itu ada hubungannya dengan diameter median butir hujannya. Nah, dengan bertambahnya intensitas hujan, ternyata diameternya nambah. Sekalian lihat, mulai yang dari intensitas 0,25 atau yang tidak deras atau itu hanya gerimis, itu diameternya antara 0,75 sampai 1 mili. Nah, untuk hujan yang intensitasnya 150, itu diameternya bisa sampai 3 sampai 3,25 mm. Jadi semakin deras, semakin tinggi intensitasnya, diameter median butir hujannya juga makin besar. Tuh. Nah, jadi kalau kalian ingin cari diameter hujan yang besar-besar, carilah ketika intensitas hujannya tinggi. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini itu ada gambar alat untuk mengukur besar butir dan energi kinetik hujan, namanya dihydrometer. Jadi dihydrometer ini sebenarnya ada beberapa alat, beberapa bentuk. Nah, ini salah satunya yang menggunakan laser. Jadi kursorku kelihatan nggak ya di tempat kalian? Kelihatan ya? Oke. Nih, alarmnya siapa ya? Alarm bangun tidur nih. Oke, alarmnya udah mati. Nah, laser ini nanti di tengah-tengahnya, jika ada hujan yang lewat di situ, maka butiran-butiran tadi akan terbaca. Besarnya berapa, kemudian kecepatannya berapa, sehingga bisa diketahui energi kinetiknya. Nah, ini cuma memang saat ini kayaknya FKT nggak punya. Saya belum pernah lihat alat ini ada sih. Di UGM nggak tahu juga apakah ada atau belum. Mungkin BMKG yang punya. Karena kalau melihat alatnya sepertinya ini cukup mahal. Tuh.
Tapi ada juga bentuk-bentuk lainnya yang lebih simple. Oke, sebenarnya bisa diakali juga dengan cara lain. Misalnya kalau kalian pengen tahu besar butir, itu bisa diakali dengan tepung. Tepung kemudian nunggu butiran hujannya jatuh, nanti dia kan jatuh bulat-bulat. Atau pakai serbuk yang nanti serbuknya itu ketika kena air dia jadi warna biru kayak tinta itu. Jadi awalnya cuma putih, jadi ketika kena air dia nanti jadi warna biru. Saya lupa itu serbuknya apa. Dulu pernah juga melakukan penelitian itu untuk mengukur besar butir hujan. Oke, lanjutkan. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah parameter topografi. Nah, topografi ini juga penting dalam hal erosi. Nah, kemarin juga pernah saya singgung sih pas yang di lapangan di Wanagama. Kebetulan yang Sabtu sama saya itu. Hal yang mempengaruhi erosi dari topografi atau dari sebuah kelerengan adalah kemiringan dan panjang lereng. Kalau di USLE ini nanti namanya LS, faktor LS. Nah, tapi ada juga tidak hanya kemiringan dan panjang lereng saja, namun juga ada arah hadap lereng, kemudian bentuk lereng. Kalau kemiringan dan panjang lereng sudah oke ya. Kalau arah hadap lereng, ada yang punya gambaran nggak? Belum ya? Ya, menghadap mana? Nah, menghadap utara, selatan, dan seterusnya. Kalau bentuk lereng, kira-kira apa? Itu kan kemiringan. Itu kan kemiringan. Nah, bentuk seperti apa ya? Kita lihat ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan representasi 3D untuk memunculkan efek ini. Jadi, bagaimana kelerengan dalam sebuah wilayah kajian kalian. Ini das serang. Ada yang praktikumnya dapat das serang? Ada? Nggak ada ya? Berarti mungkin bukan di kelasku ya yang dapat das serang. Nah, ini das serang yang dibentuk dalam 3D. Bantu untuk visualisasi. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ini parameter kemiringan lereng. Nah, kemiringan lereng ini, seperti yang sudah kalian kemarin lakukan di lapangan, bisa diukur dalam derajat ataupun dalam persen. Nah, umumnya, ya nggak umumnya sih, ya suka-suka, bisa pakai persen, bisa pakai derajat. Ini ya preferensi saja. Nah, kemudian jika kita pakai satuan persen, maka kita bisa klasifikasikan menjadi yang ada di grafik bawah ini. Mulai dari datar 0 sampai 8%, kemudian lebih dari 8 sampai 15 landai, 15 sampai 25 miring, 25 sampai 45 agak terjal, dan sisanya lebih dari 45 adalah terjal. Nah, jika kemiringan lerengnya bertambah, maka konsekuensinya adalah air yang jatuh ke permukaan bumi, baik yang dia awalnya terintersepsi atau tidak, pokoknya yang sudah berlebih lah setelah intersepsi iya, terevaporasi iya, kemudian masih sisa mengalir melalui batang, terus kemudian terkena intersepsi tumbuhan bawah sudah, kemudian sebagian terinfiltrasi sudah. Nah, sisanya yang menjadi runoff, yang menjadi sisa ini, semakin bertambahnya kemiringan lereng, maka dia akan menambah jumlah aliran permukaan. Kenapa? Karena air yang turun itu cenderung memilih yang lebih mudah. Jika lerengnya lebih miring, itu airnya lebih memilih
menjadi aliran permukaan dibandingkan harus terinfiltrasi. Kenapa? Karena ya itu tadi, air mencari yang lebih mudah, mana yang lebih rendah. Jadi jika kemiringan lerengnya bertambah, maka jumlah aliran permukaannya akan cenderung bertambah jika tidak ada hambatan apapun. Nah, jika kemiringan lerengnya bertambah, maka kecepatan aliran permukaannya juga akan bertambah. Tuh. Ya, bayangkan saja misalnya kalian membuat sebuah kemiringan gitu, terus kalian jatuhkan lereng atau bola atau apalah. Nah, semakin miring nanti kecepatannya itu akan makin tinggi dibandingkan kalau datar-datar saja. Nah, erosi juga seperti itu. Jadi kalau aliran permukaannya makin tinggi, maka erosinya juga akan makin besar karena daya erosifnya makin tinggi. Oke, sejauh ini clear? Kita cek dulu. Oke. Oke, terus sekarang kita melihat yang di sini. Nah, ini ada sebuah grafik yang menunjukkan kemiringan lereng selalu meningkat. Kemiringan lereng selalu meningkatkan erosi, tetapi tidak pada aliran permukaan. Gimana itu ya artinya ya? Coba kita lihat ya. Jadi, kita sekarang melihat sumbu X-nya dulu. Ini adalah lereng. Lereng mulai dari 0 sampai 20%. Dan seterusnya. Nah, artinya semakin ke kanan semakin bertambah lerengnya, kemiringannya. Kemudian yang sumbu Y, yang kiri, ini adalah aliran permukaan dalam persen. Sedangkan yang sumbu Y yang kanan, itu adalah kehilangan tanah kilogram per hektar. Nah, kemudian kita lihat kurva erosinya. Bertambahnya lereng akan menyebabkan peningkatan kehilangan tanah yang terus-menerus. Dan terus-menerus. Jika dilanjutkan mungkin masih akan naik lagi. Tetapi pada aliran permukaan, dia hanya akan bertambah sampai sekitaran 12% saja, kemudian cenderung datar. Nah, kenapa seperti itu? Karena begini, aliran permukaan ini dengan bertambahnya lereng, maka persen yang menjadi aliran permukaan itu akan makin besar hingga pada batas ini. Jadi kalau ini itu sudah maksimum, jadi lebih dari ini ya tetap sama saja. Karena ini sudah mencapai batas maksimumnya, jadi sudah tidak mungkin lagi air menjadi infiltrasi, sangat sedikit sekali. Mau diterusin juga sama saja. Jadi tetap segitu, tetap 80% menjadi aliran permukaan. Nah, sedangkan erosi, jika semakin bertambah kemiringannya, maka erosinya tetap akan makin besar. Tidak seperti ini. Gitu. Ya. Kita lanjutkan. Oh ya. Tadi yang pakai kuota itu dicek nggak sebelum ikut kuliah online ini kuotanya berapa? Nanti setelah ini dicek lagi. Jadi kita pengen tahu kalau kuliah seperti ini menghabiskan berapa megabyte. WiFi ya. Bagi yang jangan yang pakai WiFi, yang pakai kuota aja. Biasanya kalau yang pakai kuota kan rajin-rajin dicek gitu.
Oke, nanti diinfokan ya, yang pakai kuota berapa banyak yang kita pakai. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah berikutnya adalah panjang lereng. Panjang lereng itu sama pentingnya dengan yang kemiringan lereng tadi. Nah, panjang lereng ini itu dihitung mulai dari titik pangkal aliran permukaan, jadi dari hulunya ini, dari mentoknya air mulai mengalir sampai suatu titik di mana air masuk ke dalam saluran atau sungai. Nih, jadi ibaratnya kalau pas di Jatimega kemarin itu dari ujungnya erosi alur lah katakanlah, hulunya erosi alur sampai ke sungai. Nah, itulah kira-kira panjang lerengnya segitu. Suaranya kok balik? Ini ada yang melihara burung ya. Burungnya ikut berkicau. Gak apa, burungnya ikut kuliah. Oke ya, gak apa ya. Burungnya ikut kuliah sit-in burungnya. Oke, saya mana tadi ya? Nah, atau bisa sampai dalam saluran atau sungai, atau di mana kemiringan lereng berkurang sedemikian rupa sehingga kecepatan aliran berubah. Jadi bisa jadi ketika kemiringannya berubah, ketemu tekuk lereng, jadi mulai dari terjal, ketemu datar. Nah, itu bisa juga disebut sebagai lereng yang sudah berbeda. Jadi penghitungan panjang lerengnya sudah dipisah. Tuh, ada ilustrasi nggak ya? Saya ilustrasikan. Nah, ini misalnya. Saya ilustrasikan misalnya jika menemukan seperti ini, misalnya terjal, kemudian ketemu dengan agak terjal, ini sudah ada perbedaan lereng yang signifikan. Karena ini sudah lebih dari 45, kemudian ketemu yang ini. Apalagi kalau terjal ketemu yang landai, atau terjal ketemu yang datar. Nah, itu sudah bisa dibilang beda kemiringan lereng. Dan juga beda panjang lerengnya. Nah, jadi bisa dengan bertemunya saluran atau sungai atau perubahan lereng yang sedemikian rupa yang menyebabkan karakteristik antar lereng itu berbeda. Nah, air akan mengalir dan terakumulasi di ujung lereng yang bawah. Jadinya air yang datang dari hujan itu jatuh ke permukaan bumi, kemudian dari hulu ngalir ke bawah. Atau dari yang hulu tadi, dari yang ini, pangkal aliran tadi, ke bawah, ke hilirnya, ke ini, ke dalam saluran tadi, atau titik stopnya ini, ke bawah. Jadi semua terakumulasi di hilir. Nggak mungkin terakumulasi dulu, kecuali ada embungnya. Tuh. Nah, jadi dengan seperti itu, maka jumlah dan kecepatan aliran makin besar pada ujung lereng dibandingkan bagian atas. Tuh. Nah, kemarin juga saya jelaskan yang pas di Jatimega. Yang salah satu alasan kenapa kok dibuat gali plak adalah untuk mengurangi panjang lereng dan mengurangi kecepatan aliran. Nah, ini kita bisa lihat di diagram yang kotak-kotak ini. Kita lihat ya. Jika lerengnya panjang, diibaratkan ada 4 blok. 1, 2, 3, 4. Ada 4 blok. Sementara yang sampingnya cuma ada 2 blok dan 1 blok. Coba kita bandingkan. Yang ini adalah hulu, yang ini adalah hilir. Oke, gitu ya. Nah, erosi yang terjadi di sini itu adalah
83 ton per hektar. Berlanjut ke blok berikutnya, itu jadi 94 ton per hektar. Nah, ini adalah akumulasi. Di ini ditambahkan dengan ini lagi, ke bawah lagi, nambah lagi, jadi 143 ton, turun lagi, nambah lagi. Jadi rata-rata per hektar per tonnya adalah 107 ton. Nah, rata-rata per hektarnya adalah 107 ton untuk lereng yang 4 blok ini. Nah, coba kita lihat yang cuma 2 blok. 83 ton. Blok kedua 94 ton. Rata-ratanya cuma 88,5 ton. Bagi yang lerengnya sangat pendek, cuma satu blok 83 ton saja. Rata-ratanya juga 83 ton. Itu jadi ilustrasinya ini. Apakah di lapangan ada blok-blok seperti ini? Ya enggak, ini maksudnya ini panjang saja. Misalnya katakanlah satu blok ini adalah 2 kilo atau 2 meter dan seterusnya. Bayangkan jika itu misalnya ini 1 kilo, 1 kilo, ini 4 kilo. Sedangkan yang ini, ada nggak ya lereng 4 kilo? 4 meter deh. 4 meter, yang ini 2 meter, yang ini 1 meter. Itu akan terjadi perbedaan. Nah, kenapa ini bisa berbeda-beda? Ya karena satu, dengan adanya satu lereng yang continuous dengan panjang yang panjang dan juga lereng yang relatif mungkin terjal, itu akan membuat air mengalir dengan kecepatan yang tinggi. Di sini lambat, kemudian terakselerasi terus tidak terstop sampai sini. Nah, akibatnya energinya makin besar dan jalur lintasannya juga makin banyak. Jadi makin banyak tanah yang bisa tererosi dengan energi yang besar. Sehingga rata-ratanya adalah 107 ton. Nah, berikutnya, kalau yang lebih pendek, dia baru terakselerasi, sudah habis lintasannya. Lintasannya juga lebih pendek. Jadi yang bisa tererosi hanya 88,5 ton. Nah, yang ini belum juga baru mulai jalan pelan-pelan sudah habis lintasannya. Belum sempat mengerosi banyak, jadi baru 83 ton. Baru 83 ton. Udah banyak tuh ya. Ilustrasinya seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas. Oke. Ini ada yang kayak on off, itu koneksinya rada error atau gimana? Ada yang, tapi masih bisa mengikuti ya, yang apa? Exit join. Semoga tidak tertinggal, Pak. Oke, semoga tidak tertinggal banyak ya. Nanti kalau ada yang luput, saya juga punya recordernya. Jadi semoga bisa mengakomodir. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita melihat mengenai arah hadap lereng. Nah, arah hadap lereng ini, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, adalah lereng itu menghadap arah mana? Apakah mengarah utara, timur, mengarah barat, utara, selatan, tenggara, dan seterusnya. Nah, jika kalian nanti olah data di SIG atau Sistem Informasi Geografis, kalian bisa cari tools namanya ASPECT. ASPECT, ini aspek. Ini adalah aspek map, peta aspek atau peta arah hadap lereng. Nah, nanti warna-warni ini itu merepresentasikan arah mata angin tertentu. Jadi misalnya yang warna, misalnya enggak saya kasih legendanya sih, kelupaan. Misalnya ini kayaknya yang biru-biru ini menghadap ke arah timur. Dan seterusnya. Nah, nanti kalian bisa coba. Kalau iseng-iseng karena mengisolasi diri terus bingung mau ngapain, wah cobalah bikin peta arah hadap lereng. Isengnya produktif.
Nah, terus apa hubungannya dengan erosi kayak gitu itu? Nah, kita coba lihat nih. Ketika dia menghadap lereng yang berbeda, maka interaksinya dengan matahari juga akan berbeda, ya kan ya? Kalau misalnya kita ada di sebelah selatan Khatulistiwa, akan juga berbeda dengan yang ada di sebelah utara Khatulistiwa dan juga ada di pas di Khatulistiwa. Nah, karena kita ada di pas Khatulistiwa, maka kita mendapatkan sinar matahari terus-menerus selama setahun penuh. Meskipun posisinya memang agak berpindah-pindah, kadang ada agak di sebelah utara, kadang ada di sebelah selatan, karena ada pengaruh dari gerak semu matahari, yang kadang ada di garis balik utara, kadang ada di garis balik selatan, dengan jadwal seperti ini. Maret ada di tengah, kemudian Juni ke utara, September balik lagi, Desember ke selatan, kemudian Maret di tengah lagi, dan seterusnya. Gitu terus setiap saat. Nah, ini akan mengaruhi interaksi dengan lereng. Jadi pada saat tertentu, lereng itu lebih banyak dikenai pada bagian utaranya. Sedangkan pada saat tertentu, lereng itu lebih banyak dikenai oleh cahaya matahari pada sebelah selatannya. Tetapi selalu jika pagi hari, lereng bagian timur akan terekspos matahari. Kemudian yang barat juga akan terekspos matahari ketika sudah menjelang sore. Nah, matahari yang di pagi dan matahari yang di sore itu kekuatannya juga berbeda. Nah, nanti kalian bisa lihat mana yang lebih kuat antara matahari yang pagi dibandingkan yang sore. Nah, hubungannya apa kuat itu? Hubungannya adalah semakin banyak yang ditransmisikan oleh matahari energinya, maka batuan atau material yang ada di permukaan bumi di lereng itu akan menerima panas yang lebih. Nah, kemudian ketika sudah terbenam mataharinya, maka hari akan gelap dan suhu akan turun. Nah, material yang tadi masih panas, dipanasi oleh matahari, itu akan mengalami kembang kerut. Nah, semakin banyak energi yang didapatkan, maka kembang kerutnya makin besar. Nah, lereng yang sisi lereng yang memiliki kembang kerut makin besar dan materialnya itu cenderung mudah untuk lapuk, akan cenderung mudah terlapukkan. Nah, terlapukkan menjadi batuan, menjadi tanah. Nah, makanya daerah-daerah yang seperti itu cenderung terjadi tanahnya cenderung lebih tebal, tapi juga memiliki resiko. Satu, resiko longsor. Kemudian resiko erosi yang lebih tinggi juga. Tuh, jadi ada positifnya, ada negatifnya. Tuh, nanti kalian coba cari ya, matahari yang lebih banyak mentransmisikan energi panasnya itu yang pagi atau yang siang. Nah, itu nanti representasinya terhadap lereng itu, lereng mana yang lebih ringkih terhadap erosi dan juga longsor. Tuh. Oke, lanjut. Nah, sekarang bentuk lereng. Bentuk lereng, kok ini kayak cacing ya? Ada beberapa bentuk lereng. Sebenarnya nggak cuma ini aja sih. Ada beberapa lagi yang lainnya, tapi ini adalah bentuk umumnya. Nah, yang pertama ada yang uniform. Uniform itu ya lerengnya yang lurus saja. Agak jarang sih ya temukan seperti itu. Karena biasanya tidak cuma gini saja, mungkin hanya lereng-lereng yang pendek saja yang uniform seperti itu. Kemudian ada yang bentuknya convex. Convex itu yang cembung. Jadi lerengnya cenderung cembung. Ada juga yang lerengnya yang konkav, cekung. Ada juga yang perpaduan, ada yang konveks, ada yang kemudian konkav. Ada juga yang kompleks, seperti ini. Konkav dan konveks. Nah,
Terus hubungannya terhadap erosi apa? Oh, nggak ada. Hubungannya terhadap erosi apa? Hubungannya adalah jika lerengnya itu cenderung cembung, maka air itu akan lebih mudah menggerus sedikit demi sedikit. Akhirnya dia mulai uniform, kemudian lain lama-lama cekung. Nah, yang cekung ini lebih tahan terhadap erosi. Kenapa? Ya, mungkin dia sudah tererosi duluan, jadi sudah habis. Nah, yang paling rentan terjadi erosi yang ini, yang konveks ini. Ini juga, ini adalah zona-zona sumber erosi, kemudian ini adalah zona-zona deposisi. Jadi nanti dia sini akan mudah tererosi, kemudian karena sini tidak mudah tererosi, maka dia malah menjadi tempat deposisi material. Nah, ini juga nanti. Nah, ini akan mudah tererosi yang bentuknya konveks ini. Jadi ketika ada konkav dan konveks, maka bagian yang konveksnya akan mudah tererosi. Karena dia bentuknya cenderung cembung. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, atau ada yang koneksinya memburuk atau stabil? Stabil. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang berikutnya. Nah, ini parameter yang kalian banget. Parameter vegetasi. Wah, ini sudah diajari di dendro ini pasti ya. Sama di silvicultur. Sama Bu Winas, Pak Atus. Nah, oh belum. Ya, wes. Nah, di parameter vegetasi ini tentunya jelas vegetasi itu punya peranan penting dalam mengurangi erosi. Jadi ini adalah salah satu faktor yang penting juga, selain yang dua tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada atau tidaknya ini itu cukup memengaruhi keberadaan dari erosi itu. Nah, berkali-kali sih, ini sudah saya jelaskan berkali-kali, jadi ini sifatnya mereview ulang. Jadi mulai dari atas sampai bawah, ini itu memiliki fungsi masing-masing. Bahkan yang rumput saja juga punya perannya sendiri dalam mengurangi erosi. Nah, mulai dari atas, ketika ada hujan jatuh, terjadi intersepsi. Sudah ada pengurangan besar butir. Tadi kita sebutkan besar butir mengaruhi erosi. Semakin besar butirnya, maka daya elektrokinetik atau daya perusaknya makin besar. Ketika terjadi intersepsi, maka besar butirnya berkurang. Nah, sudah mulai ada perbaikan. Jadi erosinya tidak akan sebesar jika tidak pernah terintersepsi. Tuh. Kemudian yaitu tadi mengurangi efek pukulan butir hujan. Jadi sering diibaratkan bahwa vegetasi itu adalah selimut bumi. Jadi menyelimuti bumi dari pukulan air hujan secara langsung. Kemudian dari transpirasi juga. Jadi ketika ada air yang dimanfaatkan oleh tumbuhan, jadi ketika sudah masuk ke dalam, jadi lengas tanah, kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan, maka lengas tanah itu ada ruang untuk bisa diisi kembali. Nah, kalian kemarin menginfiltrasi, untungnya kalian menginfiltrasinya itu pas Jogja tidak hujan beberapa hari. Coba kalau habis hujan, itu cuma sebentar sekali, bahkan mungkin datanya nggak bagus. Jadi mungkin cuma baru sekali, 2 kali langsung konstan, tapi malah nggak bisa diolah. Nah, karena kemarin beberapa hari tidak hujan, termasuk pas kalian praktikum di Wanagama Sabtu dan Minggu itu tidak hujan,
yaitu rada membantu datanya agak sedikit lebih bagus dibandingkan ketika hujan. Karena kenapa? Karena lengas tanah sebelum kalian menginfiltrasi itu juga memengaruhi dari daya infiltrasi. Oh, itu bisa buat pembahasan tuh. Itu namanya antecedent water content. Aduh, nggak bisa nulis di papan. Antecedent water content itu adalah muatan air sebelum terjadi hujan setelahnya. Jadi hujan kemarin itu menjadi lengas tanah yang tersimpan. Nah, lengas tanah itu masih terjaga sampai besok. Nah, ketika besok lagi hujan, maka pori tanah itu tidak berarti kosong sama sekali, tapi masih menyimpan lengas tanah dari hujan sebelumnya. Nah, itu namanya antecedent water content. Gitu. Jadi, semakin tidak hujan kemarin, artinya antecedent water content-nya atau lengas tanahnya itu makin rendah. Jadi makin bisa menggambarkan kapasitas infiltrasi maksimumnya. Oke. Nah, transpirasi itu membantu lengas tanah untuk bisa berkurang. Jadi transpirasi itu mengurangi lengas tanah. Dengan lengas tanah yang berkurang, maka infiltrasi akan bisa terus berlangsung karena pori tanah itu akan sebagian kosong, bisa diisi. Nah, kalau begitu, maka air yang jatuh itu tidak akan langsung menjadi runoff, tapi bisa tetap terinfiltrasi sampai maksimum. Jadi transpirasi itu juga penting. Diiringi dengan evaporasi, jadi evapotranspirasi. Kemudian, untuk yang tumbuhan-tumbuhan bawah dan juga mungkin perakaran itu membantu mengurangi kecepatan limpasan permukaan. Oke, ada yang out cari wifi. Kemudian lagi. Nah, saya telah melakukan riset mengenai ini. Jadi seberapa mampu sih si rumput ini mempengaruhi kecepatan limpasan permukaan atau jumlah dari aliran yang bisa terhambat oleh si rumput tadi, itu ternyata cuma lumayan signifikan, tetapi hanya berlaku pada lereng-lereng tertentu saja, mulai dari datar sampai landai. Tapi kalau sudah mulai miring, itu rumput tidak cukup membantu. Oke, berikutnya adalah seresah dan bagian tanaman yang telah jatuh ke tanah. Itu juga membantu dalam hal untuk sebagai spons. Jadi ketika ada hujan yang jatuh, maka dia akan menahan air supaya tidak langsung menghantam, tapi melembutkan pukulannya. Kemudian juga bisa membantu menahan sementara si air tadi sebelum akhirnya terjadi infiltrasi. Jadi ketika ini belum kosong, maka ditahan dulu, kemudian setelah kosong, maka dia akan diteruskan ke bawah. Nah, selain itu, akar dan tumbuhan dan kegiatan biologi tanah itu juga memperbaiki porositas pori-pori yang tadi dan juga stabilitas agregatnya. Oke, kita lanjut. Jam berapa ini? 8:30. Kan setelah ini ada kuliah lagi? Enggak? Enggak ya? Oke. Tapi, oh ada. Oke. Jam berapa? Jam 9. Oke. Online juga? Oke. Jadi maraton online ya. Oke, kita lanjut. Nah, vegetasi tadi itu tidak bekerja sendirian, tapi juga dipengaruhi oleh kelompok kawan. Jadi
apa jenenge? Stratum itu juga mempengaruhi. Jadi semakin lengkap stratanya, maka kemampuan vegetasi untuk menahan erosi itu juga makin bagus. Nah, strata yang komplit meliputi emergent layer, kanopi, understory, dan undergrowth. Nah, meskipun seperti itu, kenyataannya memang kita tidak bisa mengharapkan semua tempat ada strata yang komplit. Nah, mulai dari yang kiri adalah strata yang paling komplit. Ini di hutan alam, di Taman Nasional ini. Kemudian semakin ke kanan, semakin tidak komplit. Ini hanya tanaman semusim saja. Nah, pertanyaannya mana yang paling banyak sering kalian temukan di sekitar kalian? Yang paling kiri atau yang paling kanan? Nah, itu. Jadi memang ada kondisi yang berbeda-beda. Iya, betul, paling kanan. Cuma jagung doang, tidak ada tegakannya. Nah, mungkin bisa dipadukan antara keduanya. Yang ada di tengah tiga-tiga ini adalah bentuk-bentukan agroforestry. Jadi masih tetap melakukan pertanaman musim untuk penghasilan yang bisa segera dipanen, tapi juga tetap mempertahankan tumbuhan berkayu. Oke, kita lanjutkan. Ini berapa slide-nya? Oke, berikutnya tentang tanah. Nah, tanah juga tidak kalah penting. Tanah ini nanti menjadi parameter erodibilitas. Seberapa mudah tanah itu tererosi. Nah, ada beberapa parameter yang dalam tanah ini. Pertama adalah tekstur, kemudian BV dan BJ, dan juga laju infiltrasi dan permeabilitasnya. Nah, tekstur itu ya teman-teman sudah tahu lah, tekstur ada berapa banyak. Kalian sudah ambil ITH. Nah, di tekstur ini yang paling mencolok adalah si pasir dan si lempung. Kenapa? Karena besar butirnya paling berbeda. Pasir itu besar butirnya paling besar, tapi dia kohesi antar materialnya rendah. Jarang ya kita ngelihat pasir yang saling nempel, kecuali memang sudah di semen. Beda perkara itu. Tapi pasir, butir-butir pasir itu dengan mudah gitu kita ambil, kita pisahkan sangat mudah. Nah, tetapi dengan meskipun si pasir tadi kohesinya rendah, tapi besar butirnya cenderung tinggi, maka tidak mudah juga untuk mengangkut si pasir. Kecuali memang kecepatan alirannya tinggi, sehingga bisa terangkut. Nah, berbeda halnya dengan lempung. Lempung itu besar butirnya kecil, tapi agregatnya cenderung kuat karena kohesinya tinggi. Nah, tetapi sekalinya agregatnya tadi lepas atau lempung terlepas dari agregatnya karena ada proses detachment, maka akan mudah sekali terbawa sampai jauh. Nah, itu kenapa? Karena materialnya sangat kecil dan ringan. Terus berikutnya BV dan BJ, berat volume atau bulk density, itu adalah berat padatan per volumenya dengan mempertimbangkan pori. Nah, pori itu meliputi udara dan air. Siapa yang ngobrol ya? Oke, lanjut. Kemudian berat jenis. Berat jenis atau specific gravity. Nah, bedanya dengan berat volume adalah yang berat jenis ini itu tidak mempertimbangkan pori. Jadi hanya mempertimbangkan padatan saja per volumenya.
Ayo, ayo yang laprak, ayo. Oke, lanjut ya. Eh, ya itu tadi. Jadi berat volume dan berat jenis itu bedanya cuma yang berat volume itu mempertimbangkan porinya. Jadi udara dan air itu dipertimbangkan dalam perhitungan, sementara berat jenis tidak. Nah, ini itu sangat juga mempengaruhi erosinya. Jadi ketika ada terjadi perbedaan bulk density, itu juga akan kemampuan terjadi erosinya berbeda. Apa yang membedakan? Kita lihat dulu di bagian laju infiltrasi dan permeabilitas. Jadi berat volume tadi dan berat jenis itu adalah membicarakan tentang porinya. Nah, pori ini sangat mempengaruhi seberapa banyak air bisa masuk ke dalam tanah dan juga bergerak di dalam tanah. Yang mempengaruhi laju infiltrasi dan permeabilitas. Nah, ukuran pori tanah berbanding lurus dengan laju infiltrasi dan permeabilitasnya. Pori yang besar pada pasir memungkinkan pergerakan air yang cepat. Sedangkan kalau yang lempung, yang partikelnya halus, itu pergerakannya lambat. Jadi pergerakannya sangat minimal. Nah, hujan yang terjadi pada tanah yang bertekstur halus itu akan menghasilkan lebih banyak runoff. Kenapa? Karena pori material di sana itu tidak terlalu banyak. Maka yang bisa terjadi infiltrasi juga tidak sebanyak yang di pasir. Nah, kalian bisa membandingkan hasil infiltrasi kalian nanti. Mungkin yang tanahnya cenderung lebih halus sama tanah yang pasiran. Itu akan berbeda hasilnya. Nah, terus ini. Jadi BV dan BJ tadi, yang porinya tadi, yang berat volume bulk density tadi, itu akan berubah jika terjadi kompaksi. Nah, jika yang awalnya saja sudah porinya kecil, jadi infiltrasinya rendah, masih terkompaksi, wah tambah parah. Bahkan sudah tidak ada porinya lagi. Jadi tidak ada lagi tempat untuk terjadinya infiltrasi. Kompaksi bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya nih, untuk wisata, injak-injak, jadi jalan setapak dan lain-lain. Itu juga berkontribusi terhadap kompaksi. Off-road, misalnya sepedaan, motor yang trail, kemudian jeep dan seterusnya, itu juga memiliki kontribusi terhadap kompaksi. Kemudian bahkan jalan-jalan santai gini nih, ini kayak di bedrock ya, itu juga, dan mungkin juga di Wanagama ini, itu juga memiliki kontribusi terhadap kompaksi tanah. Nah, kenapa kok tanahnya terkompaksi kok malah rawan erosi? Bukannya kalau kompak itu jadi satu agregat ya? Enggak juga. Kalau terkompaksi berarti kan infiltrasinya rendah sekali. Dengan infiltrasinya rendah, maka akumulasi runoff yang ada di permukaan itu makin besar. Berarti menambah daya pengerosi. Nah, semakin tinggi daya pengerosi, maka tanah-tanah yang ada di permukaan akan lebih mudah tergerus. Sehingga bisa menghasilkan erosi-erosi lembar. Nanti kalau sudah terakumulasi jadi erosi alur, bahkan nanti akan bisa menyebabkan juga erosi parit. Tuh. Jadi kompaksi ini ya perlu kita waspadai bersama. Masuk untuk wisata-wisata yang marak di wilayah hulu, itu perlu dikontrol. Wilayah mana yang boleh diinjak dan tidak. Jadi ada semacam zonasi wilayahnya. Gitu. Nah, parameter terakhir dan tidak kalah penting adalah parameter manusia. Kenapa? Karena dari semua parameter tadi, ya
yang menyebabkan erosi dipercepat adalah manusia. Jadi semacam kompaksi dan lain-lain tadi tidak lain dan tidak bukan adalah yang menyebabkan juga manusia. Nah, dari parameter manusia ini ada beberapa hal yang belum saya sebutkan dua tadi. Yang transportasi dan pariwisata sudah dijelaskan sebelumnya tadi yang menyebabkan kompaksi. Nah, yang belum adalah tata guna lahan dan juga aktivitas pengolahan lahan. Tata guna lahan, kalian bisa lihat peta-peta yang ada di sebelah kanan slide ini. Nah, di sebelah kanan slide ini itu menjelaskan mengenai land use cover map. Saya nggak tahu sih, cuma asal ngambil aja di internet. Melihatkan bahwa terjadinya perubahan tutupan vegetasi kerapatan tinggi yang warna hijau tua dari 90 hingga 2013 di Cakrar watershed. Saya nggak tahu itu di mana. Sembarang aja ambil, hanya untuk menggambarkan bahwa ini terjadi dimanapun, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara berkembang, tapi juga dimanapun. Itu adalah tren global. Bahwa perubahan tata guna lahan itu juga memiliki kontribusinya terhadap erosi. Nah, dengan perubahan tutupan high dense vegetation ini, dan kalau dari peta ini cenderung berubah menjadi low dense vegetation, artinya ini bisa jadi dari tutupan hutan menjadi tanaman semusim. Nah, perkembangan selanjutnya pasti akan menjadi daerah-daerah permukiman dan juga lahan-lahan terbangun. Tuh. Itu tren yang sering terjadi. Nah, dengan seperti itu, maka peran vegetasi tidak lagi bisa membantu untuk mengurangi erosi. Nah, maka tata guna lahan ini itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar, dan juga ini adalah memiliki unsur politis. Jadi terkait dengan rencana tata ruang, kemudian perizinan dan seterusnya. Nah, jika nanti kalian suatu saat bekerja di pemerintahan yang punya wewenang dalam mengatur tata guna lahan, nah kalian harus bijak mengatur. Oh, wilayah sana itu memiliki fungsi untuk menahan erosi. Nah, kalian tahu harus seperti apa lahan itu diperuntukkan. Nah, itu. Kemudian aktivitas pengolahan lahan. Nah, ini lebih skup yang lebih mikro lagi. Jadi dari ini tadi, kalau kita zoom, mungkin akan menjadi seperti ini. Dari yang awalnya tegakan menjadi tanaman-tanaman semusim, yang menjadi low dense vegetation, tanaman kerapatan rendah. Nah, yang awalnya tadi tidak ada pengolahan lahan yang intensif, ketika ada pengolahan lahan yang intensif, maka tanah itu akan menjadi lebih gembur. Dengan tanah yang lebih gembur dan tutupannya sedikit, itu akan mengakibatkan tanah itu terekspos. Bayangkan tanah-tanah yang tidak ada tutupannya seperti ini, jika terjadi hujan deras, maka yang terjadi adalah aliran sungai dengan warna milu, coklat tua. Tuh, bayangkan saja betapa coklatnya alirannya jika ini semua tergelontor turun bersama aliran air. Oke, sekarang tugas individu. Tugas individu kalian adalah pertama, jaga kesehatan dan imunitas. Yang kedua adalah lakukan social distancing. Yang ketiga adalah jika menemukan gejala, segera periksa ke layanan kesehatan terdekat atau yang telah ditunjuk. Keempat, jangan sepaneng dan keep happy agar imunitas tidak drop. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk link ya dikerjakan dengan baik ya tugasnya ya. Sebentar, linknya tadi sudah semuanya mencatat belum?
Nah, tugasnya nggak usah kumpulin